Lagi-lagi Purbaya, lagi-lagi Purbaya, Purbaya lagi, Purbaya lagi. Itu yang saya lihat dari liputan media-media kita, terutama yang daring atau online ya. Menteri Keuangan yang baru, Purbaya itu menjadi salah satu tokoh yang masih saja diulas gitu. Seolah-olah media ini tidak terlalu peduli kebutuhan masyarakat yang tidak hanya membutuhkan berita tentang Purbaya, tapi juga berita-berita lain yang lebih relevan. Saya jadi bertanya-tanya, apakah ini yang membuat media makin dijauhi masyarakat? Karena ya ada fakta baru ya dari Dewan Pers yang baru saja merilis jurnal terbarunya. Nah, judulnya ini bikin hati saya miris dan dada agak sesak. Ya kenapa tidak sesak ya? Karena judulnya ini Senjakala Media Pers Nasional. Jelas terbayang tuh betapa suramnya lah ya media nasional sampai Dewan Pers mengeluarkan jurnal dengan judul seperti itu. Nah, apalagi itu ya sampul jurnal tersebut itu sudah sangat menggambarkan bagaimana senjakala yang dihadapi pers. Jadi ada gambar tangan-tangan yang besar sedang menarik satu persatu balok bangunan yang bertuliskan media, iklan, televisi, radio, surat kabar, dan di bawahnya ada orang-orang yang berjalan pergi sebagai simbol dari pembaca yang meninggalkan media. Nah, buat saya sampul itu bagaikan metafora yang terlalu jujur. Simbol bahwa media nasional kita sedang kehilangan pijakan dan mulai runtuh pelan-pelan. Sampai sekarang saya jadi penasaran, benarkah pers nasional sedang menuju liang kematiannya? Mungkinkah pers kembali membangun menara kejayaan seperti dulu? Dan jika mungkin, bagaimana caranya? Kita bahas setelah ini. Membaca jurnal terbaru yang dikeluarkan oleh Dewan Pers itu seperti menyimak buku ramalan yang menyeramkan. Betapa tidak ya, lihat saja dari daftar isinya yang terasa seperti koleksi obituari. Misalnya ada tulisan dari Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat yang judulnya Mencegah Industri Pers Tenggelam. Lalu penulis lain yang namanya Yogi Hadi Ismanto menulis tentang jurnalisme sebagai public good di tengah cekikan kapitalisme platform. Banyak tulisan lain yang nadanya sama getirnya. Misalnya judulnya ada yang Lorong Gelap Tiada Berujung. Kemudian wajah retak media yang dicekik algoritma diamputasi oleh AI atau kecerdasan buatan. Tulisan itu buat saya seperti lagu perpisahan bagi masa kejayaan pers. Dari berbagai tulisan itu saya jadi paham dan mungkin teman-teman jadi paham bahwa industri pers dan media nasional kini sedang berdiri di perempatan sejarah. Di satu sisi ada media massa yang masih menggenggam kredibilitas seperti mantel usang yang mereka cintai. Tapi di sisi lain ada influencer dan homeless media yang melaju cepat seperti jet ski, cepat, bising, dan bebas dari aturan redaksional. Keduanya mengklaim punya pengaruh, tapi tentu saja strukturnya sebetulnya beda jauh. Media itu kapal besar, megah tapi lambat. Influencer, homeless media seperti perahu kecil dengan mesin tempel, tapi tahu kemana arah ombak dan kemana ombak berlari. Nah, masalahnya sederhana tapi menyakitkan. Struktur biaya media mainstream sudah terlalu gemuk untuk dunia yang bergerak secepat notifikasi. Satu berita misalnya melibatkan belasan orang, ada wartawan di lapangan, ada fotografer, redaktur,
penyunting bahasa, juga tim distribusi. Bandingkan dengan influencer atau homeless media yang cukup dengan ponsel, ada personanya dan keberanian berkomentar, yang kadang tanpa tahu duduk persoalan tapi tetap dicontoh oleh jutaan orang. Homeless media, wah lebih liar lagi. Mereka itu bukan media sesungguhnya, tapi meniru gaya media. Main comot berita dari portal besar, ubah judulnya, beri bumbu-bumbu emosional, dan jadi konten yang lebih dipercaya publik daripada konten aslinya. Media homeless seperti ini murah, efisien, tapi anehnya justru lebih dipercaya oleh masyarakat. Inilah ironi terbesar abad ini. Yang paling banyak bohong justru yang paling banyak didengar. Kalangan pemerintah, korporasi, dan lembaga tentu kebingungan. Mereka sering tidak tahu bedanya antara visibilitas dan kredibilitas. Viralitas dianggap sama dengan reputasi. Lalu media besar disuruh membuat berita-berita yang punya efek viral. Padahal yang mereka jual seharusnya kepercayaan. Influencer memang andalannya viralitas, tapi membungkusnya dengan kesan bisa dipercaya dan punya reputasi. Dunia jadi panggung ilusi. Kecepatan lebih berharga daripada kebenaran. Disinilah uang bicara. 100 juta rupiah untuk sebuah media nasional itu hanya cukup untuk seminggu liputan yang serius. Tapi jumlah yang sama bisa membuat satu influencer bikin 3 video viral dengan jutaan penonton. Maka banyak lembaga publik jadi tergoda. Wajar, tapi sebetulnya keliru tuh, karena uang publik seharusnya tidak hanya membeli exposure, tapi juga membeli trust atau kepercayaan. Belakangan ada ide untuk menyatukan semua dana publikasi pemerintah untuk dibagikan berdasarkan kontribusi masing-masing dan sesuai jenis medianya. Secara teoritis ini bagus, mencegah permainan harga, mencegah ancaman berita negatif. Tapi di lapangan gimana? Nah, ternyata begitu dana disatukan, rebutan pun dimulai. Ya, karena siapa yang menentukan bobotnya? Pemerintah, lembaga rating, atau algoritma. Jadi saya tahu ini ujungnya kan kemana. Ya, sesuatu yang ideal bisa berubah jadi kartel homeless media. Tapi saya melihat bahwa kalau gagasan ini diabaikan, industri media yang asli tetap berdarah. Media kehilangan posisi tawar, influencer tumbuh jadi kekuatan politik baru, dan homeless media memanen perhatian dengan ongkos yang sangat murah. Sementara publik tidak sadar sedang dikendalikan oleh algoritma yang lebih paham bagaimana memainkan emosi publik daripada publik sendiri. Nah, media sosial memperparah situasi seperti ini. Dulu distribusi berita dikontrol oleh redaksi. Sekarang dikontrol oleh CTR atau click-through rate dan durasi tontonan. Influencer sepertinya bebas bicara, tanpa dewan pers, tanpa hak jawab, tanpa kode etik. Publik senang tapi ya, karena wajah manusia itu lebih hangat daripada logo korporasi. Ya, influencer itu kan menampakkan wajah langsung. Nah, akurasi tidak lagi seksi, yang penting ekspresif. Satu-satunya yang masih berurusan dengan media konvensional hanyalah pemerintah. Mengapa? Nah, karena aturan anggaran memaksa pemerintah bekerja secara formal. Nah, tapi bayangkan bila suatu saat pemerintah, lembaga, kementerian, APBN membolehkan transaksi langsung dengan individu atau entitas non-media, maka saat itulah tiba penopang terakhir media akan runtuh. Ini bukan karena publik benci berita, tapi karena mereka sudah tidak percaya siapapun yang menyebut dirinya sebagai media. Pertanyaannya adalah, apakah solusi ekosistem kredibilitas itu mungkin? Mungkin iya, tapi tidak sesederhana konferensi pers bersama. Industri media sebetulnya tidak kekurangan niat baik. Yang kurang adalah kesamaan insentif. Media ingin bertahan, influencer pengen tenar, pemerintah ingin dipuji, publik ingin terhibur. Tapi tak ada yang mau duduk di meja yang sama. Semua bisa bermain
di papan yang sama, padahal asal aturannya jelas. Jadi yang kita butuhkan sebetulnya bukan soal kesatuan di antara semua media itu, tapi soal keseimbangan. Media harus berhenti menganggap diri menara gading kebenaran. Sekarang soalnya dunia sudah berubah. Kalau ingin tetap relevan, media harus menciptakan produk yang dipercaya. Misalnya liputannya mendalam, risetnya berbasis data, dan punya cerita yang manusiawi. Publik mungkin tidak lagi berminat membaca laporan yang panjang, tapi mereka tetap peduli pada hal-hal yang bermakna dan berdampak pada kehidupan mereka. Jadi wartawan jangan cuma menyampaikan informasi, tapi buatlah pembaca memahami. Homeless media pun perlu ditata. Jangan dibungkam, cukup diminta transparan. Dari mana sumbernya? Siapa pendananya? Bagaimana verifikasi dilakukan? Itu kalau mereka mau disebut sebagai media. Ya, media yang punya tanggung jawab seperti media yang lain. Influencer pun harus jujur, mengatakan kapan beropini dan kapan sedang beriklan, supaya publik tidak bingung. Karena publik itu sebenarnya tidak keberatan ada promosi, asal mereka tahu mana yang asli dan mana yang dibayar, mana yang organik, mana yang sponsorship. Kejujuran seperti itu bisa jadi modal kepercayaan yang kuat. Nah, untuk pemerintah apa sarannya? Ada baiknya jika pemerintah tidak lagi memperlakukan media sebagai pelantang atau corong suara. Komunikasi publik bukan hanya menyiarkan keberhasilan, tapi membangun kepercayaan masyarakat. Jadi bayarlah impact, bukan placement. Karena kalau bisa buat lembaga penilai independen untuk mengaudit efektivitas setiap rupiah yang dibelanjakan untuk komunikasi publik. Karena uang rakyat mestinya tidak digunakan untuk menyesatkan rakyat. Publik pun juga harus naik kelas. Literasi media kita itu baru sebatas membedakan hoax. Padahal tantangan hari ini bukan hanya soal kebohongan, tapi manipulasi setengah benar gitulah ya. Informasi yang tampaknya valid, tapi sebetulnya itu informasi yang diarahkan, dibuat seolah-olah untuk menggiring emosi masyarakat. Maka pendidikan media harus beralih dari cek fakta ke cek motif gitu ya. Jadi yang dicek jangan hanya faktanya tapi motifnya. Jadi ekosistem kredibilitas sebetulnya tidak lahir dari kesepakatan besar tapi dari gesekan. Gesekan dari ketegangan yang sehat antara berbagai kepentingan itu tadi. Media menekan influencer supaya etik. Influencer menekan media agar komunikatif. Dan publik menekan pemerintah supaya transparan. Sebaliknya, pemerintah bisa menekan media agar lebih akurat dan kredibel. Memang saling curiga, tapi saling menyeimbangkan. Begitulah seharusnya demokrasi di era banjir informasi. Mungkin kita sedang menuju bukan hanya ekosistem kredibilitas, tapi ekologi skepticism. Apa ini ekologi skepticism? Googling ya. Dan itu bukan sesuatu yang buruk ya. Keraguan membuat publik berhati-hati, membuat media lebih teliti, dan influencer jadi lebih sadar diri. Dunia tidak butuh media yang sempurna, tapi media yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya. Karena kita sudah melihat akibat dari kebebasan tanpa tanggung jawab, di mana media sosial berubah jadi pasar yang emosional, tempat orang membayar perhatian dengan kemarahan. Nah, jika media dan jurnalisme ingin bertahan, ya harus naik kelas menjadi penjaga makna, bukan sekedar penjaga informasi. Dan di tengah ribuan suara yang berteriak di ruang digital, hanya sedikit yang sebetulnya mau mendengarkan untuk benar-benar memahami. Maka inti masalahnya sebetulnya bukan soal menyatukan industri yang karut-marut, tapi menanam ulang akar kepercayaan. Media kecil yang jujur itu lebih berguna daripada media besar tapi busuk sebetulnya. Bagi saya, influencer yang transparan itu lebih berharga daripada konten kreator yang hanya pandai berakting. Dan pemerintah yang bersedia dikritik itu lebih kuat daripada lembaga
lembaga atau instansi yang sibuk membuat framing dan pencitraan. Publik yang cerdas itu lebih berbahaya bagi kebohongan ya daripada 1000 algoritma. Nah, barangkali dunia media tak akan kembali seperti dulu. Tapi dari reruntuhan ini bisa tumbuh generasi baru jurnalis, kreator, dan pembaca yang sadar bahwa kebenaran bukan barang dagangan, melainkan komitmen bersama untuk tidak saling menipu. Bahkan ketika kebohongan terasa lebih menguntungkan. Begitulah teman-teman, menurut saya senja kala media memang akan tiba. Tapi sebetulnya setiap senja punya janji yang sama, bahwa fajar berikutnya pasti akan datang. Asal kita tidak berhenti menyalakan cahaya kecil yang penuh kejujuran. Tabik.